Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang perangkat keras yang berjudul prosesor. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adam Baktiar. Dalam kesempatan hari ini saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen kita, Bapak Anang, selaku pengajar mata kuliah pengantar informatika ini. Terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan dalam presentasi ini. Langsung saja kita lihat presentasinya. Oke, baiklah, kita memasuki materinya. Yang pertama, kita harus tahu latar belakang prosesor. Latar belakang prosesor adalah pada sebuah komputer tentu saja terdapat salah satu komponen yang berfungsi untuk memproses dan mengontrol komputer tersebut supaya berjalan dengan baik. Oleh karena itu dibuatlah prosesor untuk menangani alur proses yang sedang dijalankan oleh komputer. Selanjutnya maka dari itu kita akan mengenal apa itu prosesor. Prosesor merupakan suatu unit atau komponen yang melakukan proses terhadap perintah input maupun output dari perangkat lunak sesuai jenis dan kegunaan perangkat tersebut. Dalam bahasa Indonesia, secara harfiah bisa diartikan bahwa prosesor adalah unit atau komponen yang melakukan pemrosesan atau prosesor yang nama artinya pemrosesan data. Yang ketiga, lanjut dengan bagian-bagian prosesor. Ada 3 macam bagian prosesor. Yang pertama, ALU, Arithmetic and Logical Unit, bertugas melakukan semua operasi dan kalkulasi aritmatika atau matematika sesuai perintah program dengan dasar penjumlahan. Dengan operasi dasar berupa penjumlahan, maka sirkuit elektroniknya biasa disebut adder. Yang kedua, CU atau Control Unit, merupakan bagian yang mengatur lalu lintas data dan berfungsi mengendalikan alat input dan output, mengambil instruksi memori utama, mengambil data memori utama untuk diproses bila dibutuhkan, mengirim instruksi ke ALU jika ada perhitungan matematika maupun perbandingan logika, sekaligus mengawasi kerja ALU serta menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang ketiga adalah memory unit atau disingkat MU, yaitu komponen penyimpanan dengan kecepatan akses tinggi dan digunakan untuk penyimpanan data instruksi yang diolah. Sementara data dan instruksi lainnya yang sedang menunggu giliran diproses akan tetap tersimpan dalam memori utama. Yang keempat, kita akan mengenal jenis-jenis prosesor. Beberapa ini adalah prosesor pengembangannya. Yang pertama, CPU, prosesor yang menjalankan algoritma terhadap perintah operasi. Yang kedua, GPU, prosesor yang melakukan proses terhadap perintah operasi untuk menompang grafis. Yang ketiga, chipset, kumpulan mikrochip yang dirancang untuk bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Yang terakhir, APU, gabungan prosesor CPU dan GPU. Oke, saya akan bahas satu-satu dari beberapa jenis prosesor ini. Yang pertama, CPU, Central Processing Unit. CPU adalah sebuah chip atau IC yang berfungsi untuk menjalankan proses algoritma ketika terjadi perintah atau input lalu menampilkannya pada layar. Fungsi-fungsi utama CPU melakukan proses loading operation system atau OS, menjalankan perintah operasi kalkulasi, perhitungan di Excel atau aplikasi software, termasuk melakukan perhitungan saat bermain game. Perhitungan dan kalkulasi dalam memainkan game menyebabkan sejumlah operasi akan menguras CPU. CPU menggunakan teknologi yang tidak sama, termasuk diantaranya yaitu core (inti). Yang kedua, GPU, Graphical Processing Unit.
GPU merupakan chip yang dapat diprogram dan dispesialiskan untuk keperluan display atau tampilan. Jadi, fungsi-fungsi utama GPU akan bertugas untuk melakukan render pada gambar, animasi, serta video yang akan ditampilkan pada layar, laptop atau desktop Anda. Fungsi GPU yang lain di luar keperluan grafis adalah untuk melakukan komputasi paralel pada data yang berjumlah banyak. Jika Anda yang beraktivitas dengan banyak aplikasi non-grafis yang memerlukan komputasi berulang dan terus-menerus, GPU lah akan sangat membantu Anda meringankan pekerjaan ini. Setelah itu, APU, Accelerated Process Unit. APU adalah penggabungan prosesor CPU dan GPU. Jadi CPU dan GPU itu digabungkan menjadi satu, akhirnya terbentuklah APU. Yang pembuatan prosesor APU bertujuan untuk memberikan processing yang lebih cepat. Bentuk APU lebih kecil dan kedua komponen ini bisa terhubung lebih cepat. APU merupakan terobosan unik dari AMD sebagai pelopor pembuatan APU. Selanjutnya adalah prosesor dalam komputer PC atau laptop. Jenis-jenisnya mungkin kita akan membahasnya satu persatu. Ada 10 jenis dalam prosesor komputer PC ini. Prosesor Centaur. Prosesor Transmeta. Ketiga, prosesor Cyrix. Keempat, prosesor VIA. Keenam, prosesor ARM. Ketujuh, prosesor Apple. Kedelapan, prosesor IDT. Prosesor ke IDT itu yang ke-7. Prosesor IBM yang ke-9, yang ke-8, prosesor AMD yang ke-9, prosesor Intel yang ke-10. Yang pertama, prosesor Centaur. Yang mungkin prosesor Centaur ini dalam pengembangannya tidak banyak, dikarenakan prosesor ini saat produksinya itu tidak sampai lanjut ke zaman sekarang, makanya berhentilah prosesor ini dalam pengembangannya. Yang kedua, prosesor Transmeta. Kelebihan prosesor ini adalah hanya membutuhkan listrik yang sedikit saat beroperasi di komputer, tidak cepat panas, dan harganya murah. Yang ketiga, prosesor Cyrix. Kualitasnya memang masih di bawah Intel dan AMD, tapi kecepatan pemrosesannya cukup baik dengan kecepatan optimal. Prosesor VIA. Pembuatan dari prosesor ini ditunjukkan untuk menjalankan perangkat-perangkat kecil dalam komputer serta perangkat yang ringan. Prosesor ARM sering digunakan oleh perangkat handphone, musik player, serta router. Kelebihan prosesor buatan ARM ini adalah aplikasinya yang aman dengan aplikasi platform dan di dalamnya terdapat sistem real time. Selanjutnya, prosesor Apple. Prosesor Apple awalnya dikenal dengan Apple Computer Inc. Setelah peluncuran produk baru iPhone, perusahaan prosesor di bawah lisensi Apple ini disebut sebagai Apple Inc. saja. Model dan varian prosesor keluaran Apple prosesor yaitu Apple 1, Apple 2, Apple DOS, Apple Pascal, Apple CP/M, Apple SOS, Apple Pro DOS, Macintosh. Selanjutnya, prosesor IDT. Memproduksi prosesor yang tergolong berharga murah jika dibandingkan dengan prosesor dari merek lain. Pengembangan dan varian dari WinChip yaitu WinChip C6, WinChip 2, WinChip 2A, WinChip 2B, WinChip 3.
Selanjutnya, prosesor IBM adalah salah satu perusahaan dunia yang memproduksi serta penjualan beragam hardware dan software komputer. Prosesor dan varian yang diproduksi oleh IBM yaitu 8008, 8080, 8088, 8086, SX, 8286, 80386DX, IBM 486 SLC2, Pentium Classic P54C, Pentium Pro, Pentium 2 Xeon, IBM Power 4, IBM Power 5, IBM Power 6, IBM Power 7. Prosesor AMD, prosesor perusahaan ini berpusat di Suni Valley, California, Amerika. AMD sendiri merupakan saing terberat Intel. Prosesor Intel, penggunaan prosesor Intel memang cukup dominan dan menjadi leader untuk pemasok prosesor. Produk-produk Intel umumnya menggunakan teknologi turbo bus, khususnya pada Intel Core i3, Core i5, Core i7, dan Core i9 untuk mempercepat pemrosesan. Selanjutnya, pengertian prosesor dan laptop terbaik di dunia. Prosesor terbaik adalah CPU yang menghasilkan pengaruh signifikan terhadap kinerja dan performa perangkat komputer secara keseluruhan dalam berbagai pengoperasian. Tolak ukur prosesor terbaik adalah benchmark terhadap aspek-aspek spesifikasi prosesor itu sendiri, frekuensi dan kecepatan akses memori clock speed, besar ruangan penyimpanan RAM dan cache memori, kemampuan adaptasi prosesor dalam kondisi suhu tinggi, penggunaan daya TDP, pola pengintegrasian, memori kontrol, dan transfer rate, kemampuan melakukan threading, multithreading, dan single threading, dan multitasking, kemampuan mengoperasikan aplikasi multimedia, serta stabilitas performa CPU dalam mengoperasikan aplikasi berdasarkan lama waktu pengoperasian. Pengertian AMD, kita akan jelaskan pengertian AMD. AMD adalah sebuah prosesor yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan dunia yang satu ini berbasis di California, tepatnya Sunnyvale. Pengembangan teknologi dan prosesor komputer ini baik untuk pasar, konsumen maupun komersial. Perusahaan kedua terbesar di dunia sebagai pemasok distributor mikroprosesor berarsitektur 86 skala global setelah Intel Corp. Selain itu, AMD juga perusahaan terbesar ketiga di dunia untuk pemasok unit pengelolaan grafis. Ini adalah jenis-jenis dan macam-macam prosesor AMD. AMD K5, AMD K6, AMD Duron, AMD Athlon, AMD Athlon 64, AMD Athlon 64FX, AMD Sempron, AMD 64X2, AMD Opteron, AMD Phenom, AMD Apo FM1, AMD Cadis, AMD Turion, AMD Bulldozer, AMD Orochi, AMD Ryzen, AMD EPIC. Dan prosesor AMD PC yang saat ini terbaik dan terbaru adalah AMD Ryzen TM Processor Series, AMD Ryzen TM 7 Pro, varian AMD Ryzen TM Threadripper Series, seri 7, Gen AMD Athlon TM X4 970, 7 Gen AMD Pro A8 9600 APU Series. Untuk prosesor laptop, AMD terbaru adalah AMD Ryzen TM Processor Series, AMD Ryzen 7 Pro, AMD A Series, AMD A Series Pro. Selanjutnya adalah Intel prosesor. Prosesor Intel merupakan perusahaan multinasional yang terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Intel didirikan 1668
juga membuat kartu jaringan, chipset, papan induk, komponen, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor termasuk MEMS. Pada tanggal 2 Januari 2006, Intel mengganti logo dan slogannya untuk pertama kalinya. Walaupun slogan lamanya Intel Inside. Pernah nggak sih kalian mendengarkan Intel Inside? Nah, itu dia yang awal dari slogan dia pertamanya. Dipertahankan. Slogan korporatnya diganti dengan Leap Ahead. Kemudian berganti slogan korporatnya menjadi Sponsor of Tomorrow pada tahun 2010. Look Inside pada tahun 2013 dan akhirnya Experience What Inside pada tahun 2015. Pada tanggal 2 September 2020, Intel mengganti logonya untuk kedua kalinya. Generasi awal prosesor Intel adalah jenis prosesor RAM statis. RAM statis 1101 adalah produk pertama Intel tahun 1969. RAM statis 1101 adalah sirkuit elemen metal oxide semikonduktor pertama di dunia. Inilah jenis-jenis prosesor Intel produksi tahun 1969 per 1970-an sampai akhir 1990-an. Prosesor series MSC 4, prosesor 8-bit i8008, prosesor 8085, 8086, 8088, mikroprosesor 286 mikroprosesor, Intel 386 TM mikroprosesor, Intel 486 TM DX CPU mikroprosesor, Intel Pentium prosesor, Intel Pentium Pro prosesor, Intel Pentium 2 prosesor, Intel Pentium 2 Xeon prosesor, Intel Celeron prosesor, Intel Pentium 3 prosesor, Intel Pentium 3 Xeon prosesor. Ini jenis prosesor Intel produksi 2000-an yang sebelah kanan. Intel Pentium 4 prosesor, Intel Xeon prosesor, Intel Itanium prosesor, Intel Itanium 2 prosesor, Intel Pentium M prosesor, Intel Pentium M735, 745, 755 prosesor, Intel E7520, E7320 chipset, Intel Pentium 4 Extreme Edition 373 GHz, Intel Pentium D820, 830, 840, Intel Dual Core, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad Key 6600. Macam-macam prosesor terbaru saat ini untuk Intel. Intel Core i5 Vipro, Intel Core i7 Vipro, Intel Core i3 prosesor beserta model-modelnya, Intel Core i5 prosesor dan model-modelnya, Intel Core i7 prosesor serta jenis modelnya, dan Intel Core i7 prosesor Extreme Edition. Ada lagi dalam prosesor di dalam handphone atau smartphone untuk HP-HP yang sekarang ini. Prosesornya adalah Intel. Prosesor ini menawarkan kinerja yang sangat baik. Keunggulan utama prosesor Intel Atom adalah adanya teknologi Thread yang bisa membuat CPU dual core seolah-olah memiliki 4 inti. Snapdragon chipset atau SoC yang dikembangkan oleh Qualcomm ini adalah jenis chipset terkenal yang paling banyak digunakan di smartphone high-end kelas atas. Keunggulan chipset produksi Qualcomm memiliki keunggulan dari sisi performa, pemakaian daya, grafik, support, dukungan grafis, dan akses internet 4G. Jenis chipset yang terkenal dalam Qualcomm Snapdragon 400 dan Qualcomm Snapdragon 800. MediaTek adalah produsen yang fokus pada produksi chipset berkemampuan tinggi namun berbanderol harga terjangkau sehingga banyak diminati. Jenis chipset pertama dari MediaTek adalah chipset MTK. Saat ini chipset yang diawali kode MT
diikuti 4 kode angka tersebut sedang mengembangkan chipset 64 bit. Exynos ini mungkin miliknya Samsung dengan prosesornya. Samsung memiliki divisi pengembangan SoC di bawah perusahaan Samsung Electronics. Chipset atau prosesor CPU milik Samsung yang terkenal adalah Exynos. Prosesor CPU Samsung umumnya digunakan untuk produk kelas elite seperti misalnya Samsung Galaxy Note 3. Exynos juga disematkan pada beberapa seri Samsung Galaxy Tab. Nvidia ini sangat terkenal sekali. Nvidia adalah penghasil chipset game. Produk seri Tegra adalah prosesor Nvidia yang cukup terkenal. Nah, chipset Nvidia memang diproduksi khusus untuk pecinta game. Jadi yang suka-suka game lebih cenderung saja ke prosesor Nvidia. Bisa menghadirkan jumlah core yang efektif apalagi bila perangkat Davis menjalankan game berat dan grafis tinggi. Semua inti prosesor akan bekerja, tapi saat menjalankan aplikasi ringan, prosesornya hanya berjalan dengan satu inti. Merek prosesor GPU yang biasanya ada di smartphone. Mali, sejumlah smartphone dan tablet saat ini banyak menggunakan GPU Mali. Pada tahun 2005 saja, 95% perangkat smartphone menggunakan GPU ini. Jenis tercepat GPU Mali adalah Mali T720 Adreno. Beberapa tingkatan dari Adreno antara lain yaitu Adreno 130, Adreno 200, Adreno 205, Adreno 220, Adreno 225. Selain itu juga terdapat Adreno 230, Adreno 302, Adreno 305, Adreno 320, Adreno 330. GPU Tegra pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008. Saat itu Tegra digunakan untuk media player Zune HD. Beberapa jenis GPU Tegra yaitu Tegra 2, Tegra 3, Tegra 4, dan Tegra K1. Sejak 2010, jenis GPU ini disematkan pada perangkat tablet seperti Galaxy Tab 10.1 dan Acer Tab A200. PowerVR. GPU PowerVR adalah chip buatan video logis. Jenis GPU PowerVR diproduksi untuk mobile processing. GPU ini banyak ditemui pada perangkat iPod dan iPhone milik Apple, contohnya iPhone 5s, menggunakan PowerVR model G6430. GPU Video Core Broadcom. Jenis GPU Video Core menggunakan daya rendah untuk pengoperasiannya. Sekarang GPU Video Core Broadcom menggunakan DSP dual dimensi sebagai arsitekturnya sehingga menjadi fleksibel dan efisien. Catatan, mungkin Qualcomm Adreno 430 adalah GPU HP smartphone terbaik saat ini. Untuk jenis SoC terbaik adalah Nvidia. Selain Tegra, SoC terbaik juga dimiliki oleh Snapdragon Qualcomm. Jadi itulah penjelasan dari semuanya, apa itu prosesor dalam komputer, laptop, dan smartphone. Jadi kesimpulannya, perkembangan prosesor dari waktu ke waktu cepat berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Jika teknologi semakin cepat dan modern, maka prosesor pun juga akan semakin cepat untuk bisa membantu aktivitas sehari-hari pengguna komputer. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan materi prosesor perangkat keras. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang bagus. Selalu patuhi protokol kesehatan dan pakai masker di saat keluar rumah. Untuk yang lagi keluar rumah, jangan lupa maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.